Ketua Umum PD Perjuangan yang juga Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menilai Jakarta saat ini amburadul dibandingkan situasi pada tahun 1950-an. Menurut Megawati, tata kota Jakarta seharusnya diarahkan menjadi City of Intelektual. Ya, di mana gagasan kota intelektual ini menurut Mega telah dicetuskan oleh Bung Karno pada tahun 1950-an. Mengapa saat ini menurut Mega Jakarta menjadi kota amburadul? Telah bergabung bersama kami politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan, kemudian ada pakar komunikasi Effendi Ghazali dan juga ada Wakil Ketua Bamus Betawi Rahmat HS. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Andro, Agita, dan para pemirsa TV One. Sore semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Andro. Baik, kita pertama ke Bang Arteria terlebih dahulu, mewakili PDIP. Sebenarnya apa maksud dari Bu Mega yang menyatakan bahwa Jakarta ini menjadi kota yang amburadul, Bang? Sebenarnya narasinya Ibu Megawati, narasinya harus dipandang sebagai suatu narasi yang positif. Ibu Mega lahir di istana, dari tahun 50 ada di Jakarta, saksi hidup, tahu bagaimana Jakarta dulu, Jakarta akan dikembangkan, dan Jakarta saat ini. Dari mulai belum apa-apa Jakarta, Ibu Mega sudah mengetahui Jakarta. Kebetulan saya juga anak Tanah Abang, 3 kilometer dari istana rumah nenek saya. Sangat banyak benarnya. Berbeda dengan kota yang lain, sejatinya Jakarta kalau dibuat serius dan dikonsepkan secara baik akan menjadi kota yang ideal kalau perencanaannya matang. Kalau punya konsep, tidak hanya konsep ibu kota, tidak hanya megapolitan dan metropolitan, tapi juga menjadi kota yang betul-betul ideal sesuai dengan jati diri bangsa. Ini tadi dikatakan masalahnya banyak sekali. Ada yang masalah tata ruang, master plan, kemudian penetapan wilayah, zonasi, dan sebagainya. Yang itu pun juga nggak bisa kita salahkan siapa-siapa, karena itu hadir berdasarkan juga yang namanya kompromi. Kenapa Jakarta ideal? Lokasinya strategis. Yang nentuin itu bukan hanya kita orang Indonesia, itu orang Belanda juga nentuin di situ, di Batavia namanya. Mudah dan dikembangkan, konturnya begitu hamparan datar yang begitu luas. Bebas bencana, memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mumpuni untuk itu hingga saat ini. Memang ada masalah dan ada harapan. Harapannya nggak salah Bu Mega. Begitu lihat pembangunan tahun 60 pada saat pembangunan Kompleks Senayan, kita akan melihat bagaimana Jakarta akan menjadi kota impian. Pada saat kita tahun 70-an, bagaimana kita bicara mengenai Rawamangun, kita akan bicara bagaimana Jakarta menjadi kota center of intellectual. Bicara mengenai pidato Bung Karno yang mengatakan tidak hanya Rawamangun, tapi ada UI di ujung sana yang menunjuk Depok itu. Ini semua adalah harapan-harapan yang sudah direncanakan. Nggak semua orang banyak yang tahu. Kebetulan orang yang lama di Jakarta mungkin tahu. Orang Senayan, Tanah Abang, orang Tebet, ya sekitar Kebayoran mungkin tahu rencana indah terkait dengan kota Jakarta yang ideal seperti apa. Tapi kembali lagi Mbak, saya ingin katakan statementnya Ibu Mega tidak menjurus atau mendiskreditkan kepada Pak Gubernur, Pak Wagub. Ini kan sebatas kritikan, ungkapan hati dari kacamata yang memiliki pandangan dan sudah hidup yang begitu lama di kota Jakarta. Kita ambil hikmahnya saja, Bang Arteria, agar ke depan bisa serius untuk mengelola negara. Memimpin tidak hanya memimpin, tapi tahu harus berbuat apa. Mudah-mudahan ini tidak menjadi polemik, tapi menjadi menjadi motivasi, kata Bang Riza Patria tadi, menjadi pemacu untuk kita bisa bekerja untuk lebih baik lagi. Intinya satu Pak, kita butuh yang namanya pembangunan yang sustain. Arah pembangunan tidak boleh menjadi produk rezim. Jakarta adalah korban bagaimana tata kelola arah kebijakan didasarkan pada produk rezim, bukan pada kesepakatan kebangsaan yang bisa dijadikan tautan bagi semua orang dan menjadi acuan ke depan. Bang Arteria, Anda menyebutkan jangka waktu dari keterangan Megawati ini cukup panjang, tapi bagaimana ketika Anda juga membandingkan waktu Presiden RI Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta? Iya kan, Ibu Megawati tidak mengatakan bahwa zamannya Pak Gubernur Anies itu jelek, zamannya Pak Presiden Jokowi itu bagus. Nah, tapi harus kita juga
akui, Mas. PDI Perjuangan dalam berpolitik membangun peradaban. Semangatnya mempersatukan dan penuh kemanfaatan. Dalam menjadi pemimpin di PDI Perjuangan sudah lolos saringan. Terbukti, teruji, tidak hanya di internal, tapi juga di eksternal. Sensitivitas publik, rasionalitas dan nalar publik, perjuangan kerakyatan menjadi kewajiban dan modal dasar untuk menjadi pemimpin yang dicalonkan melalui PDI Perjuangan. Kita ingin katakan dalam bertugas tatkala yang bersangkutan juga mengemban kesempatan menjadi pemimpin di Jakarta atau di wilayah manapun sebagai kepala daerah, mengelola kekuasaan bagi PDI Perjuangan semata-mata menjadikan adalah alat untuk mensejahterakan rakyat. Jadi yang ini pun juga menjadikan base dasar bagi kami untuk bisa melihat atau minimal dari perspektifnya PDI Perjuangan terkait dengan bagaimana mengelola suatu daerah ataupun suatu wilayah. Baik, kita kemudian ke Bang Rahmat. Tadi Bang Arteria mengatakan bahwa kalau Jakarta dikonsepkan akan menjadi kota yang ideal kalau punya konsep. Bagi Bang Rahmat sendiri, apakah kemudian melihat saat ini Jakarta tidak memiliki konsep tersebut, Bang? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Effendi, Bang Arteria Dahlan. Saya tidak terlalu terganggu ya oleh statement Ibu Mega kita Presiden RI yang kelima. Karena membandingkan Jakarta hari ini dengan Jakarta tahun 50 ya nggak sulit lah, nggak visible gitu loh. Kalau bicara Jakarta, saya lahir di Jakarta, saya lahir tahun 63 itu di Tanah Abang, di RSAL, dan bukan di istana saya, di Tanah Abang, di gang-gang becek, di zaman Sarinah masih becek, saya udah tinggal di Jakarta gitu loh. Makanya saya jadi wakil ketua umum Bamus Betawi. Jadi sangat tidak logik gitu loh. Jakarta hari ini dibandingkan dengan tahun 50-an ya beda. Masyarakatnya juga masih sedikit, gedungnya juga mungkin belum ada Sarinah, belum ada Gelora Bung Karno karena itu adanya tahun 62 menjelang Asian Games. Belum ada Hotel Indonesia. Ini nggak masuk di akal. Jadi Bang Effendi Ghazali, teknik komunikasi Ibu Mega saya anggap satu hal yang ngobrol biasa, tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu ditanggapi juga. Dan saya anggap ini statement tidak cerdas, ini statement biasa saja dari seorang Ibu Mega yang mantan presiden. Bayangkan hari ini Jakarta, kita wawancara nih, saya ada di Jalan Haji Agus Salim, sebelahnya Jalan Tamrin. Saya anak Betawi, anak Jakarta, ngelihat perubahan pesat Jakarta begitu hebat, apalagi belum lama Jakarta mendapatkan sebagai kota terbaik loh di dunia, khususnya masalah transportasi yang berkelanjutan gitu loh. Berarti pembangunan ini berkelanjutan, mengarah kepada ramah lingkungan untuk masyarakat. Bagaimana sistem transportasi terpadu hari ini, busway yang dilahirkan oleh Bang Yos, ide dan gagasannya dari Bogota, dilanjutkan oleh Jokowi, dilanjutkan oleh Ahok, lalu dipermanis, dibaguskan, dipercantik sampai yang ideal oleh Anies. Ini namanya pembangunan berkelanjutan. Bang Rahmat. Benar kata Bang Alteri, jangan ada dendam masalah kekuasaan ketika gubernurnya berganti, harus berkelanjutan karena ini untuk kepentingan masyarakat. Anda menyebutkan berkelanjutan, tapi Presiden kelima menilai bahwa sekarang amburadul atau berantakan. Sesaat lagi Bang Rahmat, Bang Ege juga ditanggapi usai jeda berikut ini hanya di Kabar Petang, pemirsa. Anda kembali bersama kami di Kabar Petang, pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita. Saya mau ke Bang Effendi Ghazali sekarang. Ya. Bang, menanggapi kritik yang tadi dikemukakan juga atau pernyataan dikemukakan oleh Bu Mega, bahwa salah satu kritiknya adalah Jakarta ini seharusnya diarahkan menjadi city of intellectual, di mana sudah digagaskan sebelumnya oleh Soekarno pada tahun 1950-an. Dan kami ingin menanyakan, sebenarnya seperti apa indikator dari city of intellectual itu, Bang? Terima kasih Andro dan kemudian Agita, para pemirsa semuanya. Terima kasih juga tadi Bang Arteria sama Bang Rahmat. Jadi memang 15 September 1953 tepatnya Bung Karno itu membuat prasasti kan, City of Intellects atau Kota Mahasiswa di Rawamangun. Karena itu teman-teman UNJ mulai tahun ini melakukan semacam pemilihan untuk Kota Mahasiswa, di mana Semarang, Solo dan Surabaya menang. Nah dalam konteks itu kemudian Ibu Megawati memberikan kritiknya. Saya rasa kata amburadul di sini lebih mengarah kepada kemampuan untuk membangun kota mahasiswa tersebut. Kurang lebih seperti itu. Tapi di dalam websitenya UNJ, saya sudah memperhatikan dengan sungguh-sungguh, belum dimuat indikator yang menyebutkan
apa saja menjadi perhitungan dan bagaimana skornya untuk kota mahasiswa tersebut yang sudah dipilih. Tapi biar bagaimanapun upaya ini tentu harus dihargai. Nah, dalam website yang sama disebutkan bahwa ini mengacu kepada QC dan THE, yaitu Quack Quarelli Simon dan Times Higher Education. Lalu mulailah saya melihat ke QC the best city students tersebut ya. Jadi ada sejak tahun 2010 betul, Bung Karno sudah memulai 57 tahun lebih awal sebelum daripada QS Best City Students ini. Dimulai dari tahun 2010. Dan yang menarik, di situ disebutkan ada 6 indikatornya. Yang pertama adalah University Rankings, jadi ranking universitas itu di dunia, student mix, jadi pencampuran student, desirability, keinginan untuk bersekolah di sana, employer activity, tanggapan dari para employernya, kemudian affordability, bagaimana itu bisa dijangkau, dan kemudian juga ada student view dari seluruh dunia. Yang paling menarik adalah dengan indikator dan indeks yang jelas itu, justru tahun 2019, karena data yang terbaru itu 2019 diumumkannya untuk 2020, justru yang menarik, ini pelan-pelan ya, kalau Anda harus lihat nanti di websitenya, Jakarta termasuk di dalam 120 kota-kota yang dianggap sebagai kota mahasiswa tadi ya, atau Best Student Cities. Itu Anda bisa lihat di websitenya, dia mengatakan ada 120 kota yang termasuk, dan di situ disebutkan dengan gembira bahwa pada tahun ini 2019, Bangalore, Abu Dhabi, Bristol, Beirut, Sheffield, Krakow, Liverpool, Wrocław. Baik, kami coba perbaiki hubungan dengan Bang Effendi Ghazali, audionya akan kami coba sambungkan kembali. Bang Rahmat HS. Jakarta mulai masuk di ranking 109. Baik, Bang Egy. Masih tersambung nih, Bang Egy. Silakan dilanjutkan, Bang Egy. Nah, berarti Bang Egy kalau sudah masuk kategori artinya tidak bisa dinilai bahwa itu amburadul, Bang Egy. Baik, Bang Arteria terlebih dahulu yang menanggapi. Bang Arteria, kalau sudah masuk kategori City of Intellect tadi, harusnya Jakarta tidak bisa dikategorikan amburadul dong, Bang? Ya, ini kan pernyataannya jangan digabung antara bagaimana konsep suatu kota Jakarta yang ideal ya dengan kaitannya penghargaan dari Universitas Negeri Jakarta terkait dengan City of Intellectual terhadap 3 kota. Nah, kalau kita bicara terkait dengan kota yang ideal, sudah ada rumusannya. Bahkan Jakarta kala itu tidak hanya untuk kota bisnis, Jakarta menjadi kota pemerintahan dan pusat pemerintahan, dan juga Jakarta menjadi kota atau pusat pendidikan atau kota pelajar. Bagaimana bangunan itu dibangun dengan cara serius dan khidmat. Bagaimana melihat UI Salemba digeser ke Rawamangun dan bergeser lagi ke Depok pada tahun 90-an. Itu yang berkaitan dengan pendidikan. Bagaimana kita membangun segitiga emas. Pak Rahmat, saya anak Tanah Abang, Kebon Pala ini, depan-depanan sama Bang Ucu. Jadi tahu betul lah, harapan kami betul-betul melihat Jakarta akan hebat pada suatu saat nanti kala itu. Kita sudah menangkap poinnya, Bang. Tapi tetap saja ini tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah kota yang amburadul begitu. Tapi dijawab sesaat lagi, usai jeda kami akan segera kembali.